رسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام أما بعد. Yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak dari Forkopimda, Bapak-bapak pimpinan perusahaan, bank negari dan lain-lain yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir. Begitu juga nenek mama, bunduk kanduang, seluruh pimpinan organisasi Islam dan organisasi lembaga kebudayaan. Yang pertama sekali, ini adalah suatu momentum yang saya akan catat di dalam perjalanan hidup dan dakwah saya. Semenjak saya diajak ke MUI Sumatera Barat, tepatnya tahun 2006 dahulu, jadi sudah 18 tahun, oleh Bapak Profesor Dr. Nasrun Harun almarhum rahimahullah, dan itu berdasarkan rekomendasi dari dua ulama Sumatera Barat, yaitu Buya Profesor Dr. Mansur Malik rahimahullah dan Buya Profesor Dr. Amir Syarifuddin rahimahullah, meminta saya pindah ke Sumatera Barat yang sebelumnya menjadi dosen di Stain Kerinci, bekerja sama dengan Bupati Solo pada waktu itu, Bapak Gamawan Fauzi. Saya sudah mengatakan bahwa saya sudah membantu negeri ini. Tetapi kata Buya Mansur Malik, bukan itu yang saya maksud. Tapi masuklah ke majelis ulama. Saya katakan saya sudah di majelis ulama di Kabupaten Solo. Kata beliau, jangan berputar-putar juga. Yang saya maksud adalah MUI Sumatera Barat. 2006 adalah momentum di mana saya dimasukkan menjadi ketua bidang fatwa yang tidak pernah pindah-pindah sampai masa Buya Samsul Bahari, tetap menjadi ketua bidang fatwa. Kemudian melanjutkan dan sekarang sudah di penghujung periode kepemimpinan kami di MUI Sumatera Barat, yang tadi ditanyakan oleh Pak Gubernur, berbisik kepada saya, memangnya dua periode itu lah betul selesai itu. Kata saya, tertulis di sana bisa saja orang mencari celah karena pakai kecuali. Tapi saya termasuk tipe orang yang tidak rajin menggunakan kecuali itu. Biarlah kepemimpinan ini berkelanjutan. Generasi berikutnya punya peluang untuk tampil. Dan tentu tugas dakwah tidak akan berhenti dengan selesainya jabatan di suatu organisasi atau lembaga. Karena itulah dahulu ketika saya pernah diminta oleh seseorang untuk menjadi tim kampanye beliau. Dan bukan Pak Gubernur ya, nanti lain pula ceritanya. Nah, diminta ketika 2016 waktu itu, saya katakan saya tidak bisa. Kenapa? Karena jabatan yang akan Bapak jangkau punya batas waktu periodisasinya. 5 tahun, bertambah 5 tahun. Sedangkan amanah yang saya pikul semenjak saya punya maksud dan niat untuk menuntut ilmu agama ini tidak ada periodisasinya, tapi ini tugas sampai akhir hayat. Tidak mungkin tugas yang panjang yang harus menemani perjalanan hidup ini dipertaruhkan untuk mengejar 5 tahun dan 2 tahun itu. Saya mohon maaf, tapi saya akan berdoa terus yang terbaik untuk negeri ini, agar negeri ini mendapatkan pemimpin yang tepat, yang akan membawa kemaslahatan kepada umat dan negeri ini. Beliau faham. Semenjak itu ketika
MUI Sumatera Barat diamanahkan oleh Buya Nasrun Harun dan beliau ditunjuk menjadi Direktur Zakat di Kementerian Agama. Hampir seluruh tugas-tugas beliau saya menjalankan. Saya masih ingat beliau bertanya, "Anan ka Gus Rizal Buet?" Saya katakan, "Pak, kita telah kehilangan kantor, di mana kantor 2 lantai, yang dahulu di bawahnya adalah Badan Amil Zakat Nasional dan di atasnya MUI. Di dalam komplek Masjid Nurul Iman yang waktu itu berstatus sebagai Masjid Raya Sumatera Barat. Dengan rapat, kita rela kantor itu diruntuhkan demi untuk memperluas Masjid Nurul Iman tersebut. Dan MUI de Basnas serta Basnas dipindahkan di samping kantor camat di dekat Banda Purus di sana. Kemudian setelah pembangunan Masjid Nurul Iman selesai dan dikembalikan, semulanya berkantor di bawah. Kemudian karena ada peristiwa Buya Rustam Ibrahim meninggal karena niat naik untuk berceramah setiap waktu, akhirnya diambil kebijakan tempat salat dipindahkan kembali ke bawah dan kantor dinaikkan ke atas. Sampai hari ini MUI Sumatera Barat berkantor di sana. Rasanya tidak terungkapkan keinginan agar lembaga keulamaan ini memiliki tempat yang representatif. Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, bila dilakukan rapat lengkap pengurus tentu tidak akan ada space cukup untuk menampung kegiatan tersebut. Nah, karena itu setiap saat saya berdoa tibalah masanya. Tetapi entah karakter seorang Gus Rizal, entah karakter MUI saat ini, memang tidak pandai terlalu rajin meminta selain mengingatkan. Ketika awal melangkah gubernur waktu itu mengajak untuk datang ke kedutaan besar mencarikan anggaran untuk masjid raya ini, tindak tabado rasanya gadang hati. Mudah-mudahan terkabulkan dan menumpanglah di sana kantor MUI akan berdiri di wilayah di dalam komplek masjid raya ini. Tetapi tentu tidak semua yang kita inginkan terwujud. Nampaknya MUI harus terus bergerak lebih dahulu sebelum memiliki kantor yang kokoh. Kenapa demikian? Karena tiang-tiang yang perlu ditegakkan terlebih dahulu bukanlah tiang-tiang kantor, tetapi adalah tiang-tiang komitmen majelis ulama dalam menjalankan tugas-tugas keulamaan yang tidak boleh goyah. Saya berharap inisiatif yang hari ini dilakukan oleh Pemda, Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD dan seluruhnya, dan memancangkan tiang-tiang gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat itu seiring dengan kokohnya tiang-tiang semangat dan tiang-tiang tugas, prinsip dan komitmen MUI ke depan. Jangan setelah berkantor bagus malah menjadi lemah dan tidak punya arah di dalam menentukan apa yang harus diambil oleh para ulama dalam menghadapi berbagai persoalan. Kekokohan gedung tidak ada artinya apabila tidak diiringi dengan kekokohan prinsip sebagai ulama. Inilah yang bertahun-tahun saya coba menanamkan kepada kawan-kawan di majelis ulama. Walau betapapun pahitnya, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Walaupun terkadang orang melihat di saat kita bernasihat dengan rasa kebencian, tetapi balaslah itu dengan kasih sayang. Kita ingatkan kadang dengan bahasa yang mungkin cenderung orang menilai agak keras, tetapi tidak ada maksud di dalam hati, melainkan didorong oleh rasa cinta dan hibah kepada pemimpin. Saya ingat betul dengan kalimat yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
yang sering saya ulang-ulangkan kepada para pemimpin, yang terus menyebut bahwa MUI adalah teman, MUI ini adalah mitra. Kata Ali bin Abi Thalib, sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Teman engkau yang sebenarnya adalah man sadaqak, orang yang jujur kepadamu, yang mengatakan kamu benar ketika kamu berbuat yang benar, dan mengatakan kamu salah ketika kamu berbuat yang salah. La man saddaqaka, bukanlah orang yang terus mengatakan kamu benar walaupun kamu telah keliru mengambil jalan. Komitmen ini terus ditanamkan walaupun sebagian orang tidak memahaminya, tidak memakai seperti yang dituduhkan orang, tibo di mato dipiciangkan, tibo di paru dikampikan, tidak. MUI akan tetap begitu. MUI akan terus menjaga independensinya agar nasihatnya lurus, agar nasihatnya muncul dari ilmu dan kehibaan kepada pemimpin. Independensi itu terus. Jangan dikatakan MUI adalah ulama-ulama yang di dalamnya anti dengan politik. Tidak ada. Itu kekeliruan pemahaman. Karena dalam sejarah majelis ulama di Indonesia, saya termasuk tim perumus bersama almarhum Buya Profesor Dr. Yunahar Ilyas merumuskan bahwa sekularisme, liberalisme, pluralisme haram untuk dianut oleh umat Islam di negeri ini. Saya termasuk tim perumus. Karena itu, ketika MUI meneguhkan komitmen independensinya, berarti dia sedang berfikir secara keumatan. Politik tidak hanya satu. Politik itu bukan hanya satu model. Politik itu bukan hanya satu jalan. Politik itu memiliki banyak jalan. Kita doakan kawan-kawan, bapak-bapak, para ustadz juga yang berada di ranah itu agar istiqamah dengan petunjuk syariat. Dan kami akan tetap senantiasa apabila berjalan pada jalan yang benar, kami akan bersama menguatkan dan membantu. Tetapi kalau ada yang terlanjur, siapapun, Bapak Gubernur, siapapun kepala dinas, kita tidak akan merasa segan untuk mengingatkan, Pak, tariklah ganjul surut, langkah apa keliru dalam pandangan kami. Itulah sikap. Dan itulah yang saya katakan pancang yang lebih kuat dari pancang yang 5 lantai ini. Dan saya berharap setelah 2025 nanti, mungkin saya tidak berada lagi di MUI Sumatera Barat. Di hadapan kita semua, kesempatan ini, para ulama hadir, pimpinan MUI hadir, sekretaris umum saya hadir, buya-buya hadir, nenek mama hadir, bapak-bapak yang sebagai umara hadir hari ini sebagai saksi dari apa yang saya titipkan pesan. Tetaplah istiqamah wahai ulama Minangkabau. Tetaplah istiqamah wahai ulama Sumatera Barat. Kita tahu dengan garak kapan kita akan menggarik. Tidak hanya diturutkan oleh hawa nafsu, kesempatan untuk tampil. Karena bagi kita, komitmen yang lebih utama adalah pertanggungjawaban apa saja yang kita lakukan dan kita ucapkan akan berat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemerintah daerah, begitu juga DPRD Sumatera Barat, seluruh pihak yang telah membantu agar program ini berjalan dengan baik. Setelah sekian lama menunggu, saya masih ingat hampir 2 tahun menandatangani persetujuan terhadap gambar ini, dan alhamdulillah kita sepakati dengan model yang sekarang tampil. Di situ ada tampilan Minangkabaunya, dan di situ ada kubahnya juga, dan malah ada harapan kami lagi agar di situ nanti lekat simbol Majelis Ulama Sumatera Barat dengan semboyannya. Semboyan MUI Sumatera Barat adalah membawa izzah, menyandang khidmah, membawa wibawa keulamaan, dan menyandang pelayanan keumatan. 2 kalimat itu menjadi catatan penting bagi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Bapak Ketua DPRD, terima kasih seluruh forum Forkopimda, terima kasih
kepada pihak-pihak perusahaan dan bermacam yang membantu kelancaran ini. Kami tidak bisa membalasi dengan apapun. Yang bisa kami tekadkan hari ini, kantor terbangun, tugas keumatan semakin berat. Selama ini kami bergerak tanpa mengeluh. Tidak ada apapun yang kami sesalkan. Tidak ada sesuatu apapun yang kami jadikan sebagai catatan buruk terhadap bapak-bapak semua. Tugas ini harus berjalan dengan berbagai tantangan. Kepada buya-buya, di sini hadir sekretaris umum, ketua-ketua bidang dan lain-lain. Saya berharap ini adalah amanah berat yang harus kita manfaatkan. Karena uang yang akan dibangunkan adalah uang umat, uang rakyat. Ini bukan kebanggaan. Karena bagi ulama tidak ada kebanggaan pada gedung yang mewah. Ini bukanlah mercusuar, seolah-olah dengan berdirinya berarti MUI Sumatera Barat eksis. Saya sering mengatakan, ulama tidak punya jam tugas. Tengah malam dia dibangunkan oleh orang, dia tidak bisa berkata, saya bukan ketua MUI malam ini. Ulama tidak mengenal tempat di mana dia harus bernasihat. Dan ulama tidak boleh ragu untuk menyampaikan yang hak, apapun resiko dan tantangannya. Saya yakin didikan para inyik-inyik kita dahulu, buya-buya kita dahulu, masih tinggal di dada para ulama Sumatera Barat. Saya yakin kalau itu dipakai dalam kehidupan keulamaan, para pemimpin kita akan terjaga, akan terkawal. Terakhir saya mohon maaf kepada seluruh pihak yang barangkali selama ini, selama saya memimpin MUI Sumatera Barat, ada sikap yang cenderung kadang dikatakan keras dan berbagai macam. Sebenarnya saya adalah orang yang sering menangis memikirkan keadaan kita. Saya tahu persoalan yang bapak-bapak dan ibu-ibu hadapi dalam memimpin masyarakat. Tetapi mau tidak mau, saya harus mengingatkan, karena itulah yang ada di tangan kami. Walaupun saya mengerti kadang reaksi yang muncul, tetapi setidaknya saya sudah bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, qad nasahtu. Ya Allah, saya telah menasihati, saya telah mengingatkan, dan ringankanlah hisab kelak di yaumil qiyamah atas amanah yang engkau bebankan. Bapak Gubernur, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya menutup sambutan ini dengan riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ibrahim Al-Uzri. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini dinyatakan mursal oleh sebagian, tapi Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini marfu' kepada Nabi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, akan memikul ilmu ini dari setiap generasi pelanjut. Siapa yang akan memikulnya? Uduluhu, orang-orang yang adil, berkomitmen dengan ilmu tersebut. Kita berharap seperti itu di Sumatera Barat. Apa tugasnya? Yanfauna anhu, yang akan menyingkirkan dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW itu apa? Yang pertama adalah tahrif al-jahilin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Ulama yang bertanggung jawab untuk mengembalikan penyelewengan itu ke jalan yang hak. Yang kedua, intihal al-mubtilin, asumsi-asumsi yang tidak benar tentang Islam, tentang sikap keulamaan, tentang apa tuntunan yang sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang al-mubtilin yang akan membatalkan petunjuk syariat itu. Dan yang ketiga adalah tugasnya ta'wil al-jahilin, yang akan meniadakan, menyingkirkan ta'wilan al-ghalin, orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan. Tiga tugas itu adalah tugas keulamaan. Gedung ini harus dipakai untuk menunjang tiga tugas tersebut. Kalau ini hanya sebagai
perlambang atau sebagai kebanggaan buya-buya yang akan melanjutkan tugas Majelis Ulama, tanggung jawab itu akan berat di sisi Allah, karena setiap sen, setiap rupiah yang akan dipakai akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gedung ini diserahkan kepada ulama, ulama bertanggung jawab untuk memakainya demi kemaslahatan umat di negeri ini. Banyak maaf, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.